Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Jawaban hidupku, hatiku tenang, berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju
Shalom pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Pertolongan Tuhan begitu ajaib. Amin. Saya percaya setiap saudara yang mendengarkan pujian tadi pasti merasakan pertolongan, kasih anugerah, dan mujizat Tuhan. Saudaraku, seorang yang bernama Helen Keller. Ia lahir pada tahun 1880 dan berakhir hidupnya di tahun 1968. Ia pernah mengalami sakit yang membuatnya buta, tuli, dan bisu. Namun, keadaan buta, tuli, dan bisu itu tidak membuatnya putus asa, apalagi mempersalahkan Tuhan penciptanya. Ia seorang yang bersemangat, dan semangatnya yang begitu tinggi untuk berkomunikasi dengan dunia luar telah membuatnya mengenal huruf melalui jari-jarinya. Dan saudaraku, dalam beberapa bulan saja, apa yang dicapainya telah menarik dunia pendidikan saat itu. Bapak Ibu, ia tidak membatasi dirinya untuk hanya bisa belajar tulis dan baca, tetapi juga belajar keras untuk mampu berkata-kata dari kebisuannya. Bahkan pertolongan Tuhan yang begitu ajaib yang ia rasakan dalam hidupnya memampukan ia menguasai bahasa Prancis, Jerman, bahasa Latin, Greka, dan kemudian mendalami bahasa Italia untuk mempelajari sejarah Romawi. Sehingga prestasi yang luar biasa itu membuatnya mendapat penghargaan dari berbagai negara. Di tahun 1900, ia masuk pada pendidikan di Radcliffe College. Lalu kemudian, selama hidupnya, ia berbicara kemana-mana demi kepentingan orang buta dan mencari dana untuk menolong kebutuhan mereka. Di samping itu, ia pun membuat risalah. Ia membuat buku, dan ia juga membuat film perihal dirinya. Salah satu tulisan hebat dari Helen Keller adalah, "Arahkanlah wajahmu pada matahari, dan engkau tidak akan melihat bayangannya yang gelap." Saudara, imannya kepada Allah penciptanya diungkapkannya di dalam tulisannya kepada sahabatnya yang juga buta, yang bernama Edward Everett. Ia mengatakan, mungkin kita tidak bisa melihat tulisan yang tertulis pada bintang-bintang, pada lautan luas, pada rumput yang hijau, pada warna violet dari langit, pada indahnya warna bunga dan dandelion. Mungkin kita tidak bisa mendengar suara merdu burung atau hempasan ombak di tepi pantai. Namun, semuanya itu tidak boleh menghalangi kita dalam melihat kasih kuasa dan pertolongan Allah dan menaruh pengharapan dan iman kepadanya untuk hal-hal yang belum kita lihat. Apa yang kita belajar dari kisah Helen Keller? Bapak Ibu, di dalam penderitaan jasmani yang ia alami, ia tidak mengeluh, ia tidak menyalahkan siapapun. Sebaliknya, ia membangun dirinya di atas dasar iman yang teguh kepada Allah yang hidup, Allah penciptanya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hidup yang penuh dengan tantangan, masalah, dan ujian seringkali membuat kita menjadi takut, gentar, gamang, bimbang, dan khawatir. Namun pada akhirnya kita harus memutuskan apa yang akan menguasai dan menuntun hidup kita. Ketika kita dihantui rasa takut dan rasa khawatir, apa yang harus menjadi keputusan di dalam hidup kita? Hidup di dalam iman yang melihat kesanggupan Allah, atau senantiasa terjerat di dalam rasa takut dan rasa khawatir? Saudaraku, karena ketakutan dan kekhawatiran membuat saudara melihat masalah yang kecil menjadi masalah yang besar. Sedangkan iman memampukan kita melihat Allah yang jauh lebih besar daripada apapun masalah yang terlalu besar bagi saudara. Malam ini saya mau katakan, jika saudara mau mengalami perkenanan Allah dalam hidup saudara, mari saudaraku, seperti Helen Keller, milikilah iman yang teguh. Sebab kebenaran firman Allah mengatakan di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6a, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Wow, hati-hati saudaraku.
Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, orang yang tahu dan mengenal Allah, bahkan percaya kepada Allah, belum tentu orang yang benar di hadapan Allah. Tetapi orang yang memiliki iman yang teguh dibenarkan oleh Allah dan berkenan di hadapan Allah. Haleluya. Malam ini mungkin saudara pendengar bertanya, bagaimana saya dapat memperbesar kapasitas iman saya? Saudara, firman Allah mengatakan di dalam Roma 10 ayat yang ke-17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Haleluya. Oleh sebab itu biasakanlah telinga Anda untuk terus mendengarkan firman Allah, daripada membuka telinga saudara untuk mendengar setiap berita apapun yang membawa saudara di dalam ketakutan dan kekhawatiran yang terlalu berlebihan. Haleluya. Tuhan Yesus berkata, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Bapak Ibu, hal yang kedua yang menjadi sumber kekuatan dan sumber kesembuhan dari Helen Keller adalah bahwa ia hidup di dalam pengharapan kepada Allah, sumber kesembuhan. Bapak Ibu, karena Allah adalah sumber pengharapan kita, maka tanpa Allah tidak ada tujuan yang dapat kita raih. Pengharapan memenuhi hati kita dengan sukacita dan semangat. Itulah yang Helen Keller jalani di dalam setiap penderitaan yang ia alami. Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma 5 ayat 2, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri, kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Haleluya. Bahkan ia melanjutkan di dalam Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan. Haleluya. Saudara pendengar, hari ini saya tidak tahu apa yang saudara alami. Mungkin saudara mengalami penderitaan seperti Helen Keller, tapi ini adalah kebenarannya. Bersukacitalah di dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Haleluya. Saudara, pengharapan bersama-sama dengan iman memampukan kita memandang masalah dan tantangan sebagai bagian atau bahkan kehidupan yang perlu kita syukuri. Haleluya. Saudara, semakin kita dipercayakan untuk menaiki tangga permasalahan dan ujian dalam sekolah kehidupan, artinya Ia Tuhan sementara mempersiapkan kita menjadi orang-orang yang hebat. Haleluya. Oleh sebab itu, seperti Helen Keller, hiduplah di dalam pengharapan. Saya akan naikkan sebuah pujian ini. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Haleluya, haleluya. Hal yang terakhir yang merupakan sumber kekuatan yang mendatangkan kesembuhan, pemulihan, dan menarik berkat Allah secara luar biasa dalam kehidupan Helen Keller adalah kasih.
Saudara, di samping iman dan pengharapan yang menjadi kekuatan di dalam penderitaan Helen Keller, maka kasih kepada Allah yang hidup dan berkuasa dan kasih-Nya kepada sesamanya yang juga menderita sakit adalah bagian daripada kehidupan Helen Keller. Bapak Ibu, mengasihi Allah dan sesama kita adalah panggilan tertinggi dalam hidup kita. Kasih yang diwujud nyatakan membuktikan kehadiran Allah dalam hidup kita. Malam hari ini yang ingin saya sampaikan adalah sebuah kebenaran di dalam kasih. Sebuah rahasia bagi kehidupan kekristenan kita. Ketika kita hidup di dalam kasih, maka kasih ini memberikan kekuatan yang luar biasa bagi kita untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan ujian dan cobaan. Saudaraku, 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Perhatikan baik, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Bapak Ibu perhatikan, ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Wow, luar biasa. Pertanyaannya, apa yang menjadi masalah hidupmu hari-hari ini? Apa yang membuat engkau hidup di dalam ketakutan yang berlebihan hari-hari ini? Jika engkau hidup di dalam ketakutan, milikilah kasih Allah. Haleluya. Karena kasih Allah membuktikan kehadirannya yang maha kuasa di dalam hidup saudara. Kasih-Nya bukan hanya menyelamatkan saudara, tetapi kasih-Nya menyembuhkan. Kasih-Nya membangkitkan roh saudara untuk menatap masa depan penuh dengan harapan. Haleluya. Hiduplah di dalam kekuatan kasih-Nya yang mampu mengubahkan hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Curah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Bila Anda membutuhkan informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Healing Harmony di nomor 0811 205 1705. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.